Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita mengingat bagaimana Injil yang mulia itu yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Dia percayakan kepada kita sebagai orang percaya. Dan dia melengkapi kita dengan Roh Kudus, memberikan kita kuasa supaya kita bisa menjadi saksi Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara, inilah masa anugerah itu. Sehingga saudara, bilangan orang-orang yang akan diselamatkan Tuhan, Tuhan sedang menggenapinya. Dan dia akan melaksanakannya. Saudara, maukah saudara menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, menggenapi rencananya? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, masih ingatkah saudara perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah yang dikatakan seumpama biji sesawi? Saudara, Matius 13, 31-32 berkata begini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara, inilah cara kerja Tuhan di dalam menggenapi rencana keselamatannya. Saudara, sebagaimana Tuhan di dalam perjanjian memanggil satu orang saja, yaitu Abraham. Dan dari satu orang ini menjadi sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Saudara, Mesias tidak hanya menjadi juru selamat satu bangsa ini, yaitu bangsa Israel. Tetapi Mesias adalah juru selamat bagi seluruh bangsa di dunia ini. Memang saudara, pertama kali Yesus datang untuk bangsa Israel. Tetapi saudara, Yesus juga memerintahkan murid-muridnya kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, ketika Tuhan di dalam kebangkitannya sebelum dia naik ke surga, dia memberikan mandat kepada murid-muridnya supaya menjadi saksi dia, baik di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, mari kita membaca Yesaya 54. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu. Dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Tuhan Allah. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghadik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam, dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu manika merah, dan segenap tembok perbatasanmu dari batu permata. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka.
Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kekejutan, sebab ia tidak akan mendekat kepadamu. Apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi, yang menghembuskan api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau, dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang sering membaca Perjanjian Baru, maka kita akan terperangah dengan membaca kitab Yesaya. Karena apa yang diberitakan di dalam Perjanjian Baru sudah diberitahukan di dalam kitab Yesaya secara akurat. Hal ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang merencanakan segala sesuatu secara cermat. Dan ia memberitahukan terlebih dahulu sebelum semuanya terlaksana. Bahkan ia sendiri memberikan contoh-contoh yang real agar ketika tiba waktu penggenapan keselamatan itu, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan Allah sesungguhnya Sang Maha Pencipta dan juga Sang Penebus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara, janji Tuhan bahwa umat Tuhan akan mengembang kepada bangsa-bangsa lain sebagaimana yang Tuhan janjikan kepada Abraham di dalam Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu. Dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini, kita mendapatkan bahwa yang pertama bahwa umat Tuhan akan menjangkau begitu banyak orang. Atau dengan bahasa lain, ada begitu banyak orang akan menjadi umat Tuhan. Bukan saja kepada bangsa Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa lain. Yang kedua, saudara, di sini memberitahukan bahwa umat Tuhan bukan saja ada di Yerusalem atau di tanah Palestina, tetapi dia meluas kepada bangsa-bangsa lain. Itu dikatakan untuk mengembangkan kemahmu, melapangkan kemahmu. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang Tuhan beritahukan terlebih dahulu apa yang akan terjadi dengan kedatangan Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan terlebih dahulu sebelum semuanya itu terjadi. Supaya kita memahami, supaya kita mengenal siapakah Tuhan Allah itu yang sesungguhnya, yang menciptakan segala sesuatu. Dan siapakah Tuhan Allah itu yang menebus, yaitu Yesus Kristus, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita menyaksikan bagaimana Injil telah diberitakan kepada seluruh bangsa. Ada banyak suku bangsa yang sudah mengenal Yesus Kristus. Meskipun mungkin masih ada suku bangsa yang belum terjangkau oleh Injil. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Injil sudah meliputi seluruh dunia ini. Saudara, hal itu sudah disampaikan Tuhan 700 tahun sebelum Masehi. Saudara, ketika Allah berbicara di kitab Yesaya
Memang Allah sedang berbicara tentang pembebasan orang Israel dari tanah Babel. Tetapi apa yang Allah bicarakan di sini melampaui apa yang terjadi pada waktu itu. Allah sedang berbicara sesuatu yang terjadi ketika Mesias datang, di mana jumlah orang yang menjadi umat Tuhan akan berlipat kali ganda, dan luasan wilayah di mana ada umat Tuhan meliputi bangsa-bangsa. Saudara, hal itu yang Tuhan lakukan untuk memberitahukan bahwa Dia Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Yang kedua, saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kasih setia Tuhan itu, saudara, bersifat kekal. Saudara, firman Tuhan di ayat yang ke-10 berkata begini, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara, kita bersyukur kita mengenal Tuhan yang seperti ini. Saudara, kasih setia Tuhan bersifat kekal. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi dikatakan, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara-saudara, hal ini digenapi secara tuntas di dalam Yesus Kristus. Disitulah saudara-saudara mengapa ketika engkau percaya Yesus, maka engkau pasti diselamatkan. Engkau sudah memperoleh hidup yang kekal itu. Bukan karena engkau dan saya begitu hebat bisa memelihara keselamatanmu. Bukan karena kita begitu pintar, begitu baik. Tidak. Saudara, tidak ada seorang pun bisa menyelamatkan dirinya. Dan tidak seorang pun bisa mempertahankan keselamatan dirinya dengan kekuatan dirinya sendiri. Tetapi Alkitab memberitahukan kepada kita, jikalau saudara dan saya bisa selamat dengan pasti dalam Yesus. Alkitab mengatakan, karena kasih setia Tuhan itu tidak bergoncang, tidak bergoyang. Kasih setia Tuhan itu tidak pernah beranjak daripadamu, dan perjanjian Tuhan itu tidak pernah bergoyang. Saudara, darah Yesus Kristus adalah darah perjanjian. Saudara, darah perjanjian ini bersifat kekal. Sehingga setiap kita yang dibasuh oleh darahnya, maka kita menjadi orang-orang yang pasti diselamatkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, semuanya itu Allah memberikan gambar dalam perjanjian lama. Bagaimanapun bejatnya bangsa Israel, bagaimanapun tegar tengkuknya bangsa Israel, saudara, Tuhan mendisiplin mereka dengan murkanya, membuang mereka berkali-kali ke pelbagai bangsa. Namun, saudara, Tuhan beritahukan, bukan sekedar pernyataan, tetapi bukti bahwa Dia Tuhan yang memegang perjanjian. Dia Tuhan yang penuh kasih setia. Saudara, semuanya itu diberitahukan terlebih dahulu, dinyatakan terlebih dahulu, supaya hari ini kita memahami apa artinya Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Apa artinya Tuhan memegang perjanjiannya. Apa artinya Tuhan penuh kasih setia. Seketika engkau percaya Yesus, engkau diselamatkan untuk selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, anugerah Tuhan itu begitu ajaib. Oleh karena itu, saudara, mari kita selalu berpaut kepadanya. Kita selalu percaya kepada Yesus dalam hidup kita. Dan kita selalu hidup untuk menyenangkan hatinya. Karena Dia mengasihi kita dengan tidak main-main. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan tercengang melihat bagaimana kitab Yesaya memberitahukan kepada kami sesuatu yang belum terjadi. Dan kami sudah melihat dalam kitab Injil bagaimana Yesaya 54 sudah dilakukan oleh Tuhan. Sampai hari ini, ya Tuhan, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Yang selalu Tuhan memegang perjanjian-Mu. Ya Tuhan, ajar kami setia kepada Tuhan. Ajar kami bersandar kepadamu. Ajar kami hidup menyenangkan Tuhan. Karena Engkaulah yang memegang hidup kami. Engkau yang melindungi kami. Engkau yang berjalan bersama kami. Sampai kami berjumpa muka dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.